الحمد لله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. خاطب العباد تفضلا بعد أن خلقهم من عدم كرما منه وإحسانا وبين لهم تبيانا وأنزل لهم كتبا وجعل ختمها قرآنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini insyaallah Al-Faqir akan memberikan sebuah kesimpulan daripada ceramah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana ceramah ini adalah daripada majlis rutin beliau setiap malam Jumat di Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Maka dimulailah oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pertama dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingatkan atas rahmat Allah yang begitu besar, yang begitu mulia, dan juga memuliakan kita yang mana memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari tidak ada dan menjadikan kita dengan begitu besarnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaannya dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ingat dan kita syukuri atas itu semua. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan daripada kitab-kitabnya dan ditutup dengan Al-Qur'anul Karim, dan juga menurunkan para rasul-rasulnya dan ditutup dengan Sayyidul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang senantiasa membawa daripada dakwahnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang membawa daripada dakwah, menyebarkan daripada segala ajaran-ajaran yang begitu indah, tersebar luas daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya, dengan akhlak mulianya, dengan rasa kasih sayangnya, dengan apapun bentuk kebaikan yang dibawakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diurusnya bagi mereka yang memiliki hubungan, yang mengambil daripada tempat-tempat yang indah, yaitu dengan adanya hubungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berlomba-lombalah kita daripada mengambil sifat kasih sayang yang mana disebutkan daripada sifat kasih sayang yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga berbuat amal-amal yang soleh, maka orang-orang tersebut akan ditanamkan dalam dirinya rasa kasih sayang, rasa cinta yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia berlomba-lombalah untuk mendapatkan daripada rasa kasih sayang tersebut, rasa cinta yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa tersebut adalah begitu indah, yang bersambung sampai baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa tersebut akan diberikan kepada setiap manusia ataupun jin di tempat yang semacam ini, di majlis-majlis yang mulia, merasakan nikmat juga di waktu-waktu yang mulia semacam ini. Maka yang akan menyebabkan sebuah perkumpulan kelak dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana adanya hubungan antara seorang hamba, antara seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekasihnya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan para sahabatnya, maka terdapat beberapa daripada sahabat Nabi yang tidak ikut dalam berperang dan tinggal di kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat yang lainnya, sesungguhnya terdapat sebuah kaum, mereka bersama kalian, seakan-akan berjalan dengan kalian, seakan-akan berjihad dengan kalian, mendapatkan apa yang kalian dapatkan pula. Maka
sahabat yang ikut bersama Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka ada di Madinah, mereka enggak ikut bersama kami, tidak ikut bersama kita semua." Naam, mereka tidak ikut bersama kita karena mereka memiliki sebuah udzur yang mengakibatkan mereka tidak bisa keluar dari Madinah. Tapi kalau udzur itu tidak ada, mereka pun akan bersama kita. Maka dengan adanya hubungan mereka pun tetap bersama kita semua, kata Nabi SAW. Karena itu tidak dibutuhkan tidak diharuskan adanya kegiatan yang sama persis dalam menjalankannya, tetapi di saat hati berhubungan dan menginginkan sesuatu yang bersambung dengan Nabi SAW, maka akan terhubung dengan baginda besar Muhammad SAW. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan hubungan dan mendapatkan rasa kasih sayang tersebut hingga kita bisa berkumpul dengan Sayyidina Muhammad SAW, ya Allah. Dan juga beliau menjelaskan dalam ceramahnya, dan apa yang dibawa oleh Rasul SAW adalah sebuah ajakan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda besar Muhammad SAW. Maka ikutilah jalan yang mulia, jalan yang lurus tersebut, jalan yang dibawa oleh baginda besar Muhammad SAW. Jangan kalian lihat bagaimana tipu daya daripada bentuk-bentuk tipu daya syaitan dan iblis yang mengajak dengan ajakan yang begitu besar, yang menyebabkan ajakan tersebut akan keluar dari jalannya Nabi besar Muhammad SAW dan keluar daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iblis memiliki sebuah cara bagaimana membuat manusia tertipu dengan apa yang dibawanya, hingga akhirnya memiliki sebuah penyesalan dan akhir daripada kehidupannya kelak yaitu masuk dalam neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Dan juga kita harus bisa berusaha untuk keluar daripada jalur-jalur tersebut, dari tipu daya iblis tersebut. Maka saat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir karena kesalahannya, ingin sekali mengajak daripada manusia-manusia agar bisa ikut bersamanya kelak masuk dalam api neraka, dan menjadikan Nabi Adam sebagai orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kisah yang jelas yang sering kita dengar, di saat Nabi Adam masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melarang agar tidak mendekati daripada sebuah pohon. Maka akhirnya itu pun terjadi seperti yang dikisahkan, seperti yang tertuliskan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua adalah sebuah catatan yang akhirnya menjadikan Nabi Adam sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan dari situlah timbul para nabi-nabi, para ulama-ulama, para sulaha, dan orang-orang yang indah, orang-orang yang saleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia harus tahu bagaimana sumber hal tersebut diturunkannya Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan Nabi Muhammad dan para anbiya pun bersumber dari Nabi Adam. Maka ikutilah jalan tersebut. Jangan sampai kita mengikuti jalan di mana orang mengaku dengan keagungannya, dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, dengan teknologi mereka, dengan rasa kemajuan mereka dan lain sebagainya, yang mereka menganggap bahwa merekalah yang mampu, bahwa merekalah yang bisa, bahwa merekalah yang mengerti, padahal semuanya kembalinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang menolak ajakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bisa merubah ajakan para nabi, apa yang membuatmu sampai menyimpang, apa yang membuatmu sampai tidak sadar dan mengikuti daripada ajakan-ajakan selain ajakan para nabi-nabi dan rasul, ajakan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat kalian tergiur
di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala-galanya dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun jelas, Allah menciptakan engkau dari yang tidak ada menjadi ada dan memberikan nikmat kepadamu dari segi makanan dan minuman dan menciptakan segala-galanya demi engkau wahai manusia, tapi engkau lebih memilih daripada pemikiran-pemikiran hingga banyak di antara manusia yang akhirnya lebih mengikuti pemikiran-pemikiran yang mengaku sebagai orang-orang yang memiliki jalan yang lebih maju, pemikiran yang lebih indah, pemikiran yang lebih hebat, padahal mereka dalam kesalahan, padahal mereka dalam keterpurukan, karena segala sesuatunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan sumber-sumber apa yang didapatkan oleh manusia daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang menyimpang dari jalan Allah, apa yang mereka dapatkan? Mereka masuk dalam neraka jahanam. Mereka akan mendapatkan siksaan, mereka akan mendapatkan sebuah kepedihan dan sebuah jalan yang tidak begitu indah di akhirnya. Maka bersyukurlah wahai umat manusia, wahai mukminun, di mana kalian telah diajak, telah mendengar daripada ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah ajakan tersebut, ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh dengan rasa syukur. Dan mereka orang-orang yang akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah hammadun, orang-orang yang memiliki sifat rasa syukur begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara seluruh umat yang pertama kali masuk daripada umat-umat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama masuk dalam surganya Allah adalah hammadun, orang-orang yang pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan ikutilah apa yang telah ajakan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak dalam persiapan yang ingin kelak kita akan masuk di dalam sebuah kenikmatan yang begitu besar. Maka jangan sampai kita terputus karena hal-hal yang membuat kita terlena dengan kehidupan dunia ini dan mengikuti daripada ajakan hawa nafsu, di mana siapapun akan mengaku daripada kepintarannya, kecerdasannya, kemajuannya, teknologinya, dan lain sebagainya. Maka mereka merasa daripada akal mereka, daripada keputusan mereka, nafsu mereka itu adalah yang baik dan itu adalah yang benar. Maka sesungguhnya Allah menciptakan daripada nafsu adalah sebuah hal yang begitu buruk. Bahkan di dalamnya terdapat syahwat, terdapat keinginan-keinginan yang sesuai dengan keinginan mereka saja, keluar dari manhajnya Allah Subhanahu wa taala, keluar dari jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana kelak akan ada sebuah benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya ada di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Sesungguhnya Nabi Adam dan semua umat manusia yang bersumber dari Nabi Adam akan ada di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjadikan kita daripada hamba-hamba yang masuk dalam naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terselamatkan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menciptakan daripada syahwat. Disebutkan syahwat adalah sebuah pembatas dan juga sebuah ujian bagi umat manusia, di mana sifat ini diberikan kepada siapapun, bahkan kepada hewan pun diberikan sifat syahwat. Tapi jika kita lihat, Sayyidil Habib Umar menjelaskan, mencontohkan bahwa salah satu bentuk hewan ataupun salah satu contoh hewan yang memiliki sifat yang paling bodoh seperti yang disebutkan adalah keledai. Keledai adalah salah satu sifat, adalah salah satu hewan yang memiliki sifat yang begitu bodoh sebetulnya. Tapi
dengan syahwatnya yang begitu besar, dengan keinginannya, dengan kebodohannya, tidak rela melampiaskan syahwatnya terhadap keledai wanita yang sedang hamil. Kenapa? Karena akan menyakitinya, karena akan menyulitkannya, dan lain sebagainya. Maka keledai pun tidak ingin melakukan itu dan lebih memilih daripada keledai-keledai yang lainnya. Ini adalah sebatas hewan. Keledai yang bodoh bisa memilih dan mengetahui daripada bagaimana menyalurkan syahwatnya. Tapi manusia, berbagai macam syahwat mereka lakukan. Dan apapun yang mereka inginkan, maka mereka pastikan dan mereka haruskan bahwa syahwat tersebut tertulis dan bisa diterima. Bahkan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat sekalipun harus bisa diterima, harus bisa dimiliki, dan harus bisa dijalankan. Tidak peduli bagaimana daripada keburukan dampaknya. Itulah sifat manusia yang begitu buruk. Sifat manusia yang mengikuti daripada hawa nafsu dan syahwatnya yang menyebabkan lebih buruk daripada hewan sekalipun. Maka nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang begitu besar, yang menjadikan kita sebagai orang Islam, maka sempurnakanlah keislaman kita, sempurnakanlah keimanan kita, dan selalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan Sayyidina Umar pun berdoa di dalam ceramahnya, meminta atas kenikmatan-kenikmatan yang bersambung daripada kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang akan menjadikan kita masuk dalam surganya Allah, dan berharap kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga Umar berdoa kepada Allah dan agar kita dijadikan sebagai orang yang mengikuti ajakan Nabi, yang akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setelah kehidupan dunia ini, maka yang akan nampak, yang akan terlihat segala-galanya adalah apa-apa yang pernah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan nampak di mata kita. Mereka yang telah bersimpang, yang keluar dari jalurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ya laitani, ya mereka mengatakan coba dulu aku mengambil daripada jalurnya Rasul, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Terlambat, sudah diajak, sudah diingatkan, tapi mereka menyimpang, lebih memilih pemikiran mereka, lebih memilih daripada kehidupan mereka, lebih memilih daripada kemajuan mereka, padahal semuanya akan menyesal dengan apa yang mereka lakukan karena tidak kembali dan tidak bersumber kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua yang keluar dari jalan ini akan berharap terus untuk mengikuti jalurnya Rasul Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalurnya para anbiya dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah atas itu semua dan jangan lepas daripada jalur yang menyambungkan diri kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan situ Sayyidina Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan daripada rahmat Allah, diberikan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan meminta itu semuanya dengan sungguh-sungguh dan sungguh nikmat. Kita masih bisa berdoa, meminta kepada Allah, dan kita masih menyebut nama zat yang begitu indah, zat yang begitu mulia, yaitu zat yang menciptakan segala alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Maka inilah yang Al-Faqih bisa rangkum daripada ceramah Sayyidil Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kurang lebihnya insyaallah kita bisa memahaminya dengan baik, dan jika memang ada sedikit kesalahan-kesalahan, maka mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.